Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Ananda Saputri dari program Kampus Mengajar Angkatan 2. Nah, adik-adik boleh memanggil Kak Dea atau boleh juga Miss Dea. Nah, pada kali ini berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan antara sel sperma dan sel telur. Jadi, tumbuhan itu bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif karena tumbuhan itu memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang biasa disebut dengan sel meristem. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, vegetatif alami. Vegetatif alami ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bagian tubuhnya tetapi dengan menggunakan bantuan dari manusia. Nah, yang kita bahas pertama itu tentang perkembangan vegetatif alami. Terdapat berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan juga kuncup adventif daun. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu rizoma. Apa sih itu rizoma? Nih, lihat contoh-contoh di samping ini ya. Nah, rizoma itu merupakan batang tanaman yang berada di dalam tanah, seperti yang ada di gambar ini, contohnya yaitu jahe, lengkuas, temulawak, dan juga kunyit. Nah, pada tumbuh-tumbuhan ini memiliki buku atau ruas-ruas gitu ya. Nah, pada buku inilah terdapat tempat tumbuhnya tunas. Nah, dari tunas itu, maka bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya yaitu stolon. Nah, stolon ini merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya yaitu stroberi. Jadi, batang tumbuhan ini menjalar di atas tanah, lalu dia akan tumbuh tunas, lalu akar. Nah, setelah dia tumbuh akar, maka tumbuhan ini sudah bisa menjadi tumbuhan yang baru gitu. Nah, selanjutnya yaitu umbi lapis. Bisa dilihat di contohnya yang di samping ini yaitu bawang merah. Jadi, kenapa bawang merah ini termasuk ke dalam umbi lapis? Karena umbi lapis itu adalah tanaman atau tumbuhan yang berlapis-lapis, terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis. Disebut juga dengan cakram. Perkembangbiakan vegetatif umbi lapis atau biasa disebut dengan bulbus ini merupakan modifikasi dari batang dan daun. Contohnya tadi bawang merah, contoh lainnya yaitu bisa juga bawang bombay. Karena kita yang seperti dijelaskan tadi, mereka itu modifikasi dari batang dan daun. Kata kuncinya untuk umbi lapis itu yaitu biasanya tumbuhan yang berlapis-lapis. Nah, selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang itu perkembangbiakan tumbuhan yang mengalami pengembungan pada batang di dalam tanah dan biasanya itu berisikan cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang. Nah, kalau kita lihat di kentang itu, kalau kita mau menanam kentang, kita cukup meletakkan kentang itu ke dalam tanah. Nanti, karena kentang ini memiliki mata tunas. Nah, tunas itulah yang akan tumbuh. Dia bisa dari akar, lalu dia bisa menjadi tumbuhan kentang. Selanjutnya yaitu kuncup adventif daun. Nah, kuncup adventif daun ini merupakan kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contohnya itu seperti yang digambar, ini merupakan cocor bebek. Nah, di tepi-tepi daun cocor bebek ini terdapat sel meristem yang dapat membentuk tunas. Nah, dari tunas inilah dia bisa menjadi tumbuh individu baru. Selanjutnya yang kita bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah,
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, perkembangbiakan vegetatif buatan itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu dengan bantuan manusia. Terdapat berbagai macam cara, diantaranya yaitu cangkok, merunduk, dan juga setek. Nah, yang pertama yaitu cangkok. Cangkok ini perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia yang dilakukan dengan mengupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau juga plastik, sehingga dapat tumbuh akar. Apabila pada bagian kulit batang yang dikupas tadi telah tumbuh akar, maka batang tersebut dapat dipotong dan ditanam kembali pada tanah. Nah, seperti di gambar ini menunjukkan proses cangkok yang sebelah kiri ini menggunakan sabut kelapa, sedangkan yang di kanan ini menggunakan plastik. Cangkok ini biasanya dilakukan pada tanaman yang berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Nah, selanjutnya yaitu merunduk. Nah, bisa lihat di gambar ini ya. Jadi, merunduk itu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya yang ini tumbuhan induk. Nah, dari tumbuhan induk ini tangkainya kita benamkan atau kita tanamkan ke dalam tanah. Nah, dari tangkai ini nanti dia akan tumbuh akar. Saat akarnya telah tumbuh, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Selanjutnya yaitu setek. Nah, setek ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Contohnya yaitu ini ya, ketela. Pasti sudah sangat familiar di lingkungan kita, di mana pohon ketela ini biasanya dipotong-potong. Nah, saat dipotong-potong, selanjutnya langsung ditanamkan di tanah. Nanti akan tumbuh akar, lalu berkembang menjadi individu baru. Nah, itulah tadi materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, selanjutnya ini ada tugas keterampilan. Nah, tugas ini untuk mengimplementasikan pengetahuan kalian mengenai materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Di tugas ini, kalian harus pertama yaitu kalian menanam tanaman sesuai dengan cara berkembang biaknya. Misalnya, kalian mau menanam apa nih? Cabai, tomat, atau tanaman lain. Sesuai dengan bagaimana cara tanaman yang kalian tanam itu berkembang biak. Lalu, kalian harus buat videonya. Mulai dari persiapan sampai dengan kalian menanamnya. Selama membuat video itu, kalian harus memberikan ulasan tentang tanaman yang kalian akan tanam. Apa nama tanamannya, cara berkembang biaknya, dan bagaimana proses menanamnya. Kalian harus jelaskan di dalam video tersebut. Nah, tugas keterampilan ini bisa kalian lakukan secara berkelompok dengan maksimal 3 orang ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.